Malam itu suasana desa kecil di Jawa Tengah berubah mencekam. Angin malam berembus kencang, menimbulkan suara aneh saat melewati pepohonan tua di sekitar rumah Pak Daryo. Langit tampak gelap tanpa bintang, dan desa yang biasanya tenang terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam tengah menahan nafas. Pak Daryo, seorang pengusaha konveksi sukses yang baru saja memenangkan tender besar dari instansi pemerintahan, duduk gelisah di ruang tamunya. Sesekali dia menatap jam dinding yang berdetak pelan. Seakan setiap detiknya menambah perasaan cemas yang tak jelas asalnya. Ia tidak menyadari dari mana kegelisahan ini bermula, tapi akhir-akhir ini perasaan itu terus datang, terutama di malam hari. Di tengah kesunyian, terdengar bunyi berderak di atap rumahnya. Suara itu seperti sesuatu yang menggores genteng dengan kasar, seperti batu atau pasir. Rasa merinding merayap di tengkuknya. Pak Daryo mencoba mengabaikannya dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah tikus atau binatang kecil lain. Namun suara itu terus berlanjut, bahkan semakin nyaring. Bunyi seperti pasir yang disiramkan dari atas genteng, jatuh perlahan-lahan dan menggema menembus sunyi malam. Pak Daryo berdiri dan mendekati jendela, mencoba melihat keluar. Dalam keremangan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Sekilas ia melihat sebuah cahaya berwarna kemerahan melayang-layang di atas atap rumahnya. Bentuknya seperti bola api yang berputar-putar, melayang perlahan. Namun dengan kehadiran yang jelas mengancam. Cahaya itu bergerak seolah-olah hidup, seakan tengah mengawasi rumahnya. Mata Pak Daryo membelalak, dadanya terasa sesak dan kakinya mendadak lemas. Ia pernah mendengar cerita-cerita dari tetua desa tentang Banaspati, makhluk mistis yang diyakini sebagai ruh jahat yang melayang dengan tubuhnya menyala seperti api. Cerita yang ia dengar seolah terwujud nyata malam itu menampilkan sosok yang hanya ia yakini sebagai mitos belaka. Di tengah perasaan takut yang menguasainya, Pak Daryo mencoba berteriak memanggil istrinya, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia terdiam, tubuhnya kaku, sementara cahaya Banaspati itu semakin mendekat, menyinari sekeliling dengan pancaran yang redup dan panas. Perlahan, suara pasir yang jatuh dari atas atap semakin terdengar sering, seperti sengaja diatur untuk membuatnya ketakutan. Malam itu adalah awal dari teror panjang yang akan terus menghantui Pak Daryo. Dia baru saja menyadari bahwa keberhasilannya memenangkan tender mungkin telah memancing kebencian dan iri dari seseorang. Dan kini ia tak hanya menghadapi ketakutan biasa, tetapi juga ancaman tak kasat mata yang berasal dari dunia lain yang lebih kelam. Kegelisahan mulai merasuki Pak Daryo. Di balik kemenangan besar yang baru saja diraihnya, ada teror yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah Pak Daryo yang megah dan penuh wibawa di siang hari berubah drastis menjadi tempat yang mencekam saat malam tiba. Saat lampu-lampu dinyalakan, cahaya yang dipancarkan hanya remang-remang, menyisakan sudut-sudut rumah yang tenggelam dalam bayangan gelap. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hawa dingin tak wajar menyelinap ke setiap ruangan, membuat siapapun yang berada di sana merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Malam-malam terasa semakin panjang bagi Pak Daryo. Suara pasir yang seakan disiram dari atas genteng selalu mengusik tidurnya. Bunyi itu tidak terlalu keras, namun cukup menimbulkan perasaan was-was dan membuat telinga terus terjaga. Di antara keheningan malam, suara itu terdengar seperti peringatan yang samar namun terus-menerus. Selain suara pasir, setiap malam Pak Daryo juga mendengar langkah-langkah aneh di loteng. Meskipun dia tahu betul bahwa tidak ada siapapun di sana, langkah-langkah itu berat, terdengar berderak di lantai kayu loteng seperti seseorang yang sengaja berjalan perlahan, menciptakan irama yang mengusik sekaligus menakutkan. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, loteng itu kosong, hanya berisi debu dan keheningan. Tetapi begitu ia kembali ke kamarnya, suara itu muncul lagi, seolah menertawakan keberaniannya. Tak hanya suara-suara yang mengganggu, ada juga penampakan yang lebih nyata dan mengancam. Pak Daryo sering melihat bola api melayang-layang di sekitar rumahnya. Makhluk gaib yang menyerupai Banaspati ini selalu muncul setelah tengah malam. Api itu tidak besar, namun cahayanya cukup untuk menerangi halaman dan jendela, menciptakan bayangan menakutkan di dinding rumah. Pak Daryo pernah mengintip dari balik tirai jendela, menyaksikan bola api itu mengambang perlahan, mendekat dan menjauh seakan mencari sesuatu atau seseorang di dalam rumah. Meski teror itu semakin nyata, Pak Daryo menolak untuk menyerah pada rasa takut. Sebagai pengusaha yang dikenal tangguh dan pantang mundur, dia berusaha mengabaikan semua kejadian aneh yang terjadi. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah cobaan sementara, sebuah ujian untuk mengukur keberaniannya.
Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, mengalihkan pikirannya ke bisnis konveksi yang baru saja mendapatkan proyek besar. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Daryo mulai merasakan bahwa keputusannya untuk tetap tinggal dan mengabaikan teror ini bukanlah solusi. Semakin dia mengabaikan, semakin sering teror itu terasa, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menuntut perhatian. Rasa takut yang semakin mendalam mulai mengusik pikiran dan kesehatannya, hingga ia mulai mempertanyakan, apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih jahat mengincar dirinya? Pak Daryo akhirnya menyadari bahwa uang dan keberhasilan tidak lagi menjadi prioritasnya. Kesehatan dan keselamatan menjadi yang utama, karena betapapun kuatnya seseorang, ketakutan dari seseorang yang tak terlihat memiliki cara untuk menghancurkan keteguhan hati. Pak Daryo adalah seorang pengusaha konveksi yang telah mengukir namanya di dunia bisnis dengan keberhasilan yang gemilang. Dengan jaringan koneksi dan relasi yang luas, ia berhasil mendapatkan banyak proyek, termasuk tender besar untuk penyediaan seragam bagi instansi pemerintahan setempat. Kemenangannya dalam tender ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga menjadi titik balik yang mengundang iri hati dari banyak pesaing, terutama Pak Arman, seorang kompetitor lama yang telah lama bersaing dengan Pak Daryo dalam bisnis yang sama. Pak Arman adalah sosok yang dikenal memiliki ambisi besar, dan terkadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Ketika mendengar bahwa Pak Daryo berhasil memenangkan tender tersebut, kemarahan dan rasa dendamnya tumbuh subur. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa lawan bisnisnya itu bisa lebih sukses dan diakui oleh instansi pemerintah. Keberhasilan Pak Daryo membuat Pak Arman merasa terancam, dan ia pun mulai merencanakan langkah untuk merusak reputasi serta kesehatan rivalnya. Sejak Pak Daryo memenangkan tender, keadaan di rumahnya mulai berubah. Teror yang dialaminya tidak lagi bisa dianggap sepele. Malam demi malam penampakan makhluk gaib yang menyerupai Banaspati semakin sering terlihat melayang-layang di atas rumahnya. Bola api ini tidak hanya mengganggu ketenangan malam, tetapi juga mengirimkan rasa ketakutan yang dalam. Suara pasir yang disiram di genteng dan langkah-langkah aneh di loteng mulai menjadi bagian dari rutinitas malamnya, menghantui setiap sudut rumah yang sebelumnya merupakan tempat yang nyaman. Seiring berjalannya waktu, teror semakin intens. Pak Daryo mulai mendengar desas-desus di masyarakat yang mengaitkan kejadian aneh ini dengan santet, sebuah praktek sihir hitam yang bisa mengakibatkan berbagai macam malapetaka. Rasa was-was menghinggapi dirinya, menambah berat beban pikirannya yang sudah tertekan oleh pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ketidakpastian dan ketakutan mulai menggerogoti mentalnya. Pak Daryo merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan ancaman. Meskipun dia adalah seorang bos konveksi yang sukses, malam-malamnya dipenuhi dengan teror yang tak terduga, membuatnya merasa tidak berdaya. Kesehatannya pun mulai terpengaruh. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan pikiran yang tak pernah tenang. Dalam kegelapan malam, teror dan ketakutan semakin mendalam, mengancam untuk merusak segala yang telah dibangunnya selama ini. Dalam hatinya, Pak Daryo mulai menyadari bahwa sukses tidak selalu berarti aman. Keberhasilan yang datang bersama dengan musuh yang tersembunyi dan ancaman mistis membuatnya bertekad untuk menemukan solusi. Ia tahu bahwa untuk bisa melawan teror yang menghantuinya, ia harus terlebih dahulu menghadapi ketakutan yang menyelimuti hidupnya. Setelah mengalami malam-malam penuh ketakutan dan kelelahan yang tak tertahankan, Pak Daryo akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat pada Ustadz Rahmat, seorang ulama setempat yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menangani kasus-kasus mistis, termasuk santet. Ustadz Rahmat adalah sosok yang dihormati di desa itu. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat spiritual dan bangun dalam menghadapi masalah gaib. Saat Pak Daryo menemui Ustadz Rahmat, ia menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di rumahnya, mulai dari penampakan Banaspati hingga suara-suara aneh yang membuatnya tak bisa tidur. Ustadz Rahmat mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius dan penuh perhatian. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Daryo, Ustadz Rahmat mengatakan bahwa apa yang dialami Pak Daryo bukanlah hal sepele. Ini adalah gejala dari santet yang cukup berat. Kemungkinan besar dikirim oleh seseorang yang memiliki niat jahat terhadapnya. Ustadz Rahmat pun setuju untuk melakukan proses ruqyah dan pengusiran santet di rumah Pak Daryo. Ia membawa perlengkapan untuk pengobatan, termasuk media air dan beberapa benda yang diyakini dapat menetralkan energi negatif. Pak Daryo merasa sedikit lega, berharap bisa menemukan ketenangan dan mengatasi teror yang terus menghantuinya. Namun upaya Pak Daryo untuk mendapatkan ketenangan tidak berjalan mulus. Malam-malam setelah kunjungan Ustadz Rahmat, kejadian-kejadian aneh semakin meningkat. Banaspati yang melayang di atas rumah semakin agresif,
dan suara pasir yang disiram di genteng semakin keras. Suasana di dalam rumah semakin mencekam, seolah-olah teror itu sedang menunggu momen yang tepat untuk meluncurkan serangan yang lebih hebat. Ustadz Rahmat yang merasakan adanya peningkatan intensitas teror mengingatkan Pak Daryo bahwa ini adalah santet berat yang memerlukan proses panjang untuk penyembuhan. "Sampean harus sabar, Pak Daryo. Proses ini tidak instan dan ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk memutuskan ikatan ini," katanya dengan tegas. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, Pak Daryo mulai belajar lebih banyak tentang konsekuensi dari ambisi dan kesuksesannya. Ustadz Rahmat menjelaskan bahwa dalam mengejar uang dan ketenaran, seseorang seringkali mengabaikan aspek spiritual dan moral. Pengajaran ini menimbulkan renungan mendalam dalam diri Pak Daryo. Ia mulai menyadari bahwa ambisi yang terlalu besar bisa mendatangkan malapetaka, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Malam demi malam, meskipun teror terus menghantui, Pak Daryo berusaha lebih keras untuk mengikuti proses ruqyah yang diajarkan Ustadz Rahmat. Ia berdoa dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin telah ia buat dalam hidupnya. Namun rasa ketidakpastian dan ancaman yang datang dari pesaingnya terus menggantung di atas kepalanya seperti pedang Damokles. Pak Daryo memahami bahwa dia harus lebih kuat dan tidak menyerah. Dia bertekad untuk tidak hanya mengatasi teror yang menghantuinya, tetapi juga memperbaiki cara pandangnya terhadap kehidupan dan bisnis. Dalam perjalanan ini ia menyadari bahwa hidup bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga tentang kejujuran dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu di sisi lain, suasana terasa mencekam di malam itu. Pak Daryo, meskipun tubuhnya lemah, berusaha ikut menemani Ustadz Rahmat di halaman belakang rumah, tempat di mana teror sering terasa paling kuat. Ustadz Rahmat tampak memusatkan perhatian di sekitar pohon tua sambil berdoa, membaca doa-doa perlindungan. Ia pun membawa air ruqyah dalam botol kecil, siap untuk memulai proses pengusiran santet. Setelah beberapa kali ruqyah yang berhasil meredakan gejala fisik Pak Daryo, Ustadz Rahmat akhirnya merasa yakin bahwa buhul atau simpul jahat yang menjadi inti dari santet harus ditemukan dan dihancurkan untuk memutuskan pengaruh buruknya. Ia mulai menggali tanah dengan tongkat kecil, menyusuri bagian akar pohon yang lebat. Pak Daryo mengamati dengan gugup dan tegang. Sambil menggali tanah dengan hati-hati, Pak Ustadz Rahmat berkata, "Biasanya buhul seperti ini disembunyikan dengan cara gaib. Ia tidak kasat mata, tetapi insya Allah bisa kita temukan dengan izinnya." Tiba-tiba tongkat Ustadz menyentuh sesuatu yang keras. Perlahan ia menggali lebih dalam dan akhirnya menemukan sehelai kain hitam kotor yang diikat rapat dengan tali. Di dalam kain itu tampak beberapa benda menyeramkan. Boneka kecil terbuat dari jerami dengan paku-paku berkarat menancap di bagian kepala dan tubuh. Dengan wajah pucat, suaranya bergetar. "Jadi ini yang selama ini menghancurkan hidup saya," kata Pak Daryo. Pak Daryo menatap buhul itu penuh perhatian. "Benar Pak Daryo, ini adalah buhul santet, tempat dukun mengikatkan niat jahatnya. Namun malam ini kita akan mengakhirinya." Ustadz Rahmat kemudian menyiramkan air ruqyah pada buhul tersebut sambil membaca doa-doa pengusir. Semakin sering doanya, suasana di sekitar mereka terasa semakin dingin, seperti ada energi yang menentang proses pengusiran ini. Angin malam mendadak berhembus lebih kencang, dan Pak Daryo merasakan merinding yang begitu kuat. Ustadz Rahmat melanjutkan ruqyahnya dengan keteguhan hati. Suaranya semakin lantang dan mantap. Cahaya dari senter bergetar mengikuti gerakan Ustadz Rahmat. Sementara Pak Daryo berdiri dengan mata tertuju pada buhul yang mulai memancarkan hawa panas aneh seiring dengan intensitas doa. Ustadz Rahmat berkata sambil memegang tasbih dengan erat, "Atas nama Allah, kami memutuskan segala niat jahat ini. Segala keburukan yang terikat pada buhul ini lenyaplah dan kembali kepada yang mengirimnya." Perlahan energi yang terasa dari buhul itu melemah. Pak Daryo yang sejak tadi merasa pusing dan mual, kini merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Nafasnya yang semula sesak mulai terasa normal kembali, seolah beban besar yang menindihnya selama ini perlahan-lahan menghilang. Pak Daryo menatap Ustadz Rahmat dengan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah Ustadz, saya merasa lebih baik sekarang. Seperti ada sesuatu yang dilepaskan dari tubuh saya." Ustadz Rahmat tersenyum lembut. "Allah yang memberikan kesembuhan Pak, saya hanya perantaranya."
Santet ini tidak mudah diatasi, dan Bapak harus tetap menjaga diri dengan doa dan iman yang kuat. Proses pengusiran selesai, namun Ustadz Rahmat mengingatkan bahwa penyembuhan penuh memerlukan waktu. Beberapa bulan ke depan, Pak Daryo tetap harus rutin diruqyah agar kondisinya benar-benar pulih sepenuhnya dari pengaruh santet. Di tengah malam yang mulai tenang, Pak Daryo merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Ia menyadari bahwa cobaan ini membawa pelajaran besar dalam hidupnya, terutama tentang arti kekayaan, ambisi, dan kesehatan. Dengan penuh kelegaan ia mengucap syukur dalam hati, bertekad untuk lebih menghargai hal-hal yang benar-benar penting. Beberapa minggu setelah penemuan buhul dan proses ruqyah yang dilakukan Ustadz Rahmat, kondisi Pak Daryo berangsur pulih. Ia mulai bisa tidur nyenyak tanpa dihantui mimpi buruk atau gangguan mistis di rumahnya. Suasana rumahnya kini lebih tenang, dan ia bisa kembali menjalankan usahanya dengan hati yang lebih ringan dan penuh syukur. Suatu pagi saat Pak Daryo sedang menikmati sarapan dengan teh hangat di teras rumahnya, ia didatangi oleh salah satu kenalannya, Pak Rudi, seorang kolega bisnis yang sudah lama mengenalnya. Pak Rudi berkata dengan nada pelan, "Pak Daryo, sudah dengar kabar tentang Pak Arman?" Pak Daryo mengangkat alisnya, penasaran. "Belum Pak Rudi, memangnya ada apa dengan Pak Arman?" Pak Rudi menghela nafas panjang. Kabarnya Pak Arman sekarang sering sakit-sakitan. Sudah 2 minggu ini katanya dia sering teriak-teriak malam-malam. Tetangganya bilang dia seperti ketakutan karena melihat sesuatu di rumahnya. Pak Daryo merasa jantungnya berdebar mendengar cerita itu. Ia tahu Pak Arman adalah pesaingnya yang dulu pernah mencoba menghalangi jalannya. Bahkan sempat diketahui bersekongkol dengan dukun untuk mengirim santet padanya. Tapi mendengar kondisi Pak Arman yang kini mengalami penderitaan serupa membuatnya teringat dengan segala hal yang pernah ia alami. Setengah tidak percaya, Pak Daryo menjawab, "Pak Rudi, kamu yakin itu benar? Pak Arman mengalami hal yang sama seperti yang pernah saya alami?" Pak Rudi mengangguk pelan. Kata tetangganya, mereka juga sering melihat cahaya api seperti banaspati di sekitar rumahnya, dan hampir setiap malam terdengar suara pasir yang seperti ditaburkan di atap rumahnya. Pak Daryo terdiam sejenak. Dalam benaknya ia merasa ada semacam keadilan yang terjadi. Namun jauh di lubuk hatinya ada perasaan iba pada Pak Arman yang sekarang merasakan teror yang sama. Pak Daryo mengingat bagaimana teror itu hampir merenggut nyawanya dan membuat hidupnya penuh ketakutan. Dengan nada pelan dan penuh perenungan, Pak Daryo berkata, "Pak Rudi, mungkin ini peringatan untuk kita semua. Hidup ini tidak selalu tentang menang dan kalah. Terkadang ambisi kita malah menjadi bumerang kalau kita tidak hati-hati." Pak Rudi mengangguk, menyetujui kata-kata Pak Daryo. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungi segala hal yang telah terjadi. Setelah percakapan itu, Pak Daryo memutuskan untuk menenangkan diri di musola rumahnya. Ia berdoa agar teror ini berakhir, agar tidak menjadi seperti bola liar, dan berharap bahwa Pak Arman juga dapat menemukan jalan yang lebih baik daripada membalas dendam dengan cara mistis. Pengalaman ini benar-benar mengubah Pak Daryo, mengajarinya arti dari kedamaian sejati dan keikhlasan menerima hidup apa adanya. Sementara itu di sisi lain, malam itu Ustadz Rahmat tengah beristirahat setelah melakukan ibadah malam di musola kecil di samping rumahnya. Dalam heningnya tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk, disertai aroma kemenyan yang samar, seolah berasal dari dimensi lain. Ustadz Rahmat membuka mata, dan di hadapannya berdiri sosok berwajah kelam dengan tatapan tajam. Seorang dukun dalam bentuk sukma. Wajahnya tampak samar, tetapi sorot matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Dengan suara serak penuh tantangan, sang dukun berkata dalam wujud sukma, "Hei Ustadz Rahmat, kau telah ikut campur dalam urusanku. Kau telah menyelamatkan Daryo, padahal dia sudah seharusnya menerima hukuman. Siapakah kau yang berani melawan kehendakku?" Ustadz Rahmat berdiri tegap, menatap balik sosok gaib di depannya tanpa rasa gentar sedikit pun. Ia sudah berpengalaman menghadapi berbagai energi negatif dan tahu bahwa kehadiran dukun ini tidak lain adalah usaha balas dendam. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, Ustadz Rahmat berkata, "Aku hanyalah hamba Allah yang menjalankan tugas untuk melindungi mereka yang terdolimi. Kekuatanmu takkan mampu melawan kebenaran. Jika kau ingin mencoba, maka lakukanlah.
Tapi ingat, kau melawan bukan hanya aku, tetapi juga kehendaknya. Dukun itu tertawa dingin. Suaranya menggema di seluruh ruangan, disertai angin dingin yang berembus tiba-tiba, memadamkan sebagian lilin yang menyala di sekitar. Sosok Sukma dukun tersebut mengangkat tangannya, memunculkan bayangan hitam yang melesat ke arah Ustadz Rahmat, mencoba menyelimuti dan melemahkannya. Ustadz Rahmat segera bersiaga, membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk dan lantang. Setiap ayat yang dilafalkan menghasilkan cahaya terang yang membentengi dirinya. Suara lantunan doa itu menggetarkan ruangan, menghalangi bayangan hitam yang dilontarkan sang dukun. Sang dukun mengeram penuh kemarahan. Kau pikir doa-doamu akan melawanku? Hah? Aku telah bertahun-tahun mempelajari ilmu hitam. Takkan semudah itu menyingkirkan aku. Ustadz Rahmat tetap tenang, melanjutkan lantunan ayat-ayat suci, dan energi cahaya yang ia hasilkan semakin kuat, membentuk perisai gaib di sekelilingnya. Cahaya itu kian terang hingga perlahan mulai mengikis kehadiran Sukma dukun yang terlihat semakin lemah dan pudar. Ustadz Rahmat dengan nada tegas dan penuh keyakinan berkata, kebenaran akan selalu menang atas kegelapan. Kejahatanmu tak akan lagi merusak kehidupan Pak Daryo atau siapapun yang terdolimi. Dukun itu pun berteriak kesakitan. Tubuh Sukmanya tampak terpecah-pecah menjadi serpihan bayangan yang lenyap satu persatu, diselimuti cahaya yang berasal dari doa Ustadz Rahmat. Dalam hitungan detik, bayangan Sukma itu menghilang, pecah, terseret ke alamnya, tak berdaya melawan kekuatan doa yang dipanjatkan dengan tulus. Ketika situasi kembali hening, Ustadz Rahmat menghela nafas, merasakan kedamaian yang memenuhi ruangan. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir dari dukun tersebut. Setelah kejadian ini, kekuatan gaib yang merasuki hidup Pak Daryo akan berkurang secara signifikan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya.